Oke teman-teman, masih bersama saya James Santo dari situs rahasia sukses clickbank.com, dan saat ini saya sedang berbagi video tutorial untuk member berbayar yang masih ada kaitannya dengan rencana aksi. Dan dalam video kali ini adalah video rencana aksi yang keempat, dan saya akan berbagi tentang model website afiliasi yang biasa saya gunakan sampai hari ini. Oke ya, saya sedikit ulas video rencana aksi sebelumnya. Di video rencana aksi 1 dan juga video rencana aksi 2, saya sudah banyak berbicara tentang latar belakang kenapa pada akhirnya saya juga membuat rencana aksi, video rencana aksi untuk membantu Anda ya. Saya ingin mendorong Anda untuk Anda bisa berani trial and error tetapi dalam track yang benar ya. Kemudian saya juga mengatur sedemikian rupa alur pembelajaran di rahasia sukses clickbank.com dari mulai yang termudah ya, sehingga harapan saya adalah Anda mau praktek. Ketika misalkan katakanlah Anda langsung mau praktek di strategi yang sulit, bisa jadi nanti Anda akan down ya. Makanya saya membuat alur pembelajaran yang dari mulai yang termudah, Anda tanpa menggunakan domain, tanpa menggunakan website, Anda bisa menggunakan direct linking ya. Bahkan saya juga sudah berbagi tentang bagaimana cara mensiasati bagi Anda yang tidak punya kartu kredit. Saya sudah banyak berbagi juga di video rencana aksi sebelumnya. Nah, saya mendorong Anda untuk Anda memulai dari pintu masuk yang benar, yaitu dari mulai apa yang dekat dengan kehidupan Anda. Bisa jadi ini adalah keahlian Anda, hobi Anda, pengalaman Anda, mungkin minat Anda ya. Kenapa? Anda perlu tahu bahwa seluruh affiliate marketer di dunia, seluruh internet marketer di dunia, dia mungkin boleh punya ratusan situs. Boleh saja, dia boleh mempromosikan ratusan produk, boleh saja. Tetapi ketika kita berbicara earning dalam jumlah yang besar, biasanya para affiliate marketer di dunia itu dia hanya fokus 1-3 niche market ya. Biasanya dia punya ratusan situs, itu biasanya dia menggunakan pola set and forget. Jadi ketika dia lakukan setup, kemudian dia tinggalkan. Kalaupun nanti seiring berjalannya waktu situs tersebut menghasilkan uang $20, $50 atau $100, lumayan, tinggal dikalikan saja quantity. Tetapi buat saya, mungkin tidak semua orang mampu menggunakan model seperti itu, bangun ratusan blog, ratusan situs, bahkan ribuan katanya ya, dan dia melakukan set and forget. Mungkin nggak buat untuk semua orang model seperti itu. Nah, karena kita tahu sekarang bahwa affiliate marketer di dunia pun dia hanya fokus di 1-3 niche market yang menghasilkan earning yang besar, maka kenapa tidak kita dari mulai sekarang kita mulai masuk melalui pintu masuk dari apa yang kita sukai. Begitu juga ketika Anda memilih produk afiliasi ya. Ketika mungkin Anda punya minat tentang belajar main piano misalkan, kan ada tuh di produk afiliasi Clickbank tentang mempromosikan produk-produk afiliasi tentang main piano ya, tentang kita misalkan tentang belajar bahasa asing, itu ada semua di sana. Jadi kita itu adalah pintu masuk yang benar. Kenapa? Karena nanti prosesnya lebih mudah. Anda mau bekerja keras. Kemudian setelah itu saya mendorong Anda untuk praktek video cara malas ya. Tetapi sebenarnya adalah tidak berhenti sampai di situ. Kalau pembahasannya hanya sampai video cara malas, maka tidak akan ada video-video lain yang sangat banyak itu ya. Saya membuat video cara malas itu adalah sebagai pembuka, sebagai ajang latihan, ajang tes produk. Anda boleh catat itu ya. Dan ketika Anda mulai masuk dari apa yang Anda sukai, yang mendatangkan minat besar, yang sesuai dengan keahlian Anda, mungkin sesuai dengan pengalaman Anda, dan kemudian Anda cari produk afiliasinya dan ternyata produk afiliasinya ada, kemudian Anda lakukan riset berdasarkan apa yang sudah saya bagikan di video tutorial, kemudian Anda lakukan tes produk. Ketika Anda melakukan tes produk, saya selalu sarankan untuk Anda menghemat cost, untuk Anda menghemat biaya. Jadi Anda tidak perlu harus investasi luar biasa besar ya. Anda tidak perlu harus buru-buru beli domain, Anda tidak harus buru-buru beli bikin website, tidak perlu ya. Anda bisa menggunakan URL direct linking. Karena itulah saya selalu mendorong Anda untuk jangan langsung praktek di AdWords, karena AdWords sekarang itu adalah termasuk level advance ya. Saya lebih mengarahkan Anda untuk mempraktekkan PPC selain AdWords, karena ada begitu banyak PPC yang bisa kita pakai
tanpa kita harus menggunakan domain sendiri, tanpa kita harus menggunakan website. Artinya kita bisa menggunakan direct linking langsung, menggunakan URL afiliasi kita, ya. AdWords adalah salah satu media, ya, di antara sekian banyak media, dan seluruh metode maupun media saya bagikan kepada Anda. Sampai sini jelas ya. Nah, ketika Anda sudah praktek dan Anda dapatkan beberapa tema-tema niche market yang Anda sukai dan ternyata ada produk afiliasinya, dan ternyata juga ketika Anda lakukan tes produk afiliasi yang Anda promosikan profitable. Karena itu saya arahkan kepada Anda untuk Anda membuat website dan juga membeli domain. Video rencana aksi 4 inilah untuk memperlengkapi pengetahuan Anda model website seperti apa yang harus Anda buat dalam kaitannya dengan produk afiliasi. Jelas ya? Oke, jadi dalam konteks ini, video rencana aksi keempat, saya asumsikan Anda sudah memilih sebuah tema niche market yang sesuai dengan apa yang Anda sukai, yang sesuai dengan, yang dekat dengan kehidupan Anda. Anda sudah melakukan tes produk melalui PPC Malas dan Anda sudah dapat memilih produk afiliasi yang tepat sesuai dengan apa yang sudah saya ajarkan. Kemudian Anda sudah lakukan tes produknya dan ternyata Anda pecah telur, bukan hanya sekali, beberapa kali. Artinya Anda sudah menggarisbawahi bahwa produk afiliasi ini profitable, niche market ini bagus dan Anda ingin kembangkan. Karena itu selanjutnya Anda harus membeli domain, membeli domain hosting dan juga akan membuat website. Model website seperti apa yang harus Anda ketahui dan Anda kembangkan? Minimal saya sudah sedikit singgung di rencana aksi 1 ya. Ada 5 model website yang akan saya berikan kepada Anda. Oke. Jadi nanti akan saya jelaskan dan kemudian saya akan berikan model websitenya ya. Jadi nanti Anda tinggal download saja dan kemudian Anda tinggal berikan nilai tambah ya, kurangi sana sini, kemudian Anda berikan nilai tambah, Anda buat jadi sesuatu yang baru. Itu cara belajarnya. Oke. Siapkan catatan, pulpen, karena bisa jadi Anda akan mencatat poin-poin penting, dan kertas tentunya ya. Kita akan masuk ke pembahasan model website yang bisa Anda model ya. Pertanyaannya adalah, Pak, saya sudah temukan produk afiliasi yang akan saya promosikan dan saya sudah pilih sebuah niche market yang profitable, dan di sepanjang zaman niche market ini selalu saja ada produk afiliasinya dan selalu saja ada market online-nya. Ketika Anda sudah sampai ke titik ini dan Anda ingin bertanya kepada saya, terus Pak, model website seperti apa? Model website yang harus Anda buat adalah model website yang seperti ini, salah satunya ya. Anda boleh pilih satu di antara 5 ini ya. Yang pertama adalah model website afiliasi ketika Anda ingin mempromosikan hanya satu produk. Anda boleh catat itu ya. Hanya satu produk afiliasi. Poin penting yang harus Anda ketahui dalam tema produk yang pertama ini, ketika Anda mempromosikan produk afiliasi, satu produk afiliasi adalah, idealnya adalah Anda sudah mencoba produknya. Oke. Ketika Anda sudah mencoba produknya, membeli produknya, dan Anda menerapkan panduannya atau menerapkan isi dari produk yang Anda beli, Anda kemudian sharing. Good point-nya apa, bad point-nya apa, nilai apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Anda boleh sharekan di sini ya. Kemudian jangan lupa di akhir presentasi Anda selalu berikan iming-iming bonus senilai sekian ya, untuk menarik orang untuk membeli produk afiliasi yang Anda rekomendasikan melalui link afiliasi Anda. Di akhir presentasi Anda, di akhir sales letter Anda harus berikan iming-iming produk turunan, produk yang masih terkait. Misalkan saja Anda mau promosikan produk weight loss, tentunya Anda memberikan bonus yang masih ada kaitannya dengan produk weight loss. Jangan Anda memberikan bonus tentang make money, itu jauh hubungannya. Oke, jelas ya. Nah, model website ini nanti Anda akan dapatkan, pasti, tenang aja, sangat cocok ketika Anda gunakan ketika Anda ingin mempromosikan produk launching ya. Saya sudah banyak bahas di video tutorial di member area. Ketika misalkan ada produk launching nih, Anda udah diberitahu, kebetulan temanya adalah Anda kuasai atau temanya Anda sukai ya. Kemudian Anda ingin membuat model website. Model website seperti apa? Nah, seperti ini ya. Jadi model website Anda review ya, ada videonya, mungkin ada testimoninya, kemudian ada isi konten. Nah, biasanya kan ini sudah disediakan sama ownernya ya, melalui affiliate tool. Kita tinggal ambil-ambil saja ya. Kemudian di akhir presentasi, akhir sales letter, kita berikan iming-iming bonus. Oke ya. Sekarang mohon dicatat, mohon diingat,
seluruh model website yang akan saya berikan kepada Anda, di sana sudah ada produk afiliasi ClickBank-nya. Tetapi ingat, produk afiliasi di sana dan produk afiliasi yang sedang saya berikan contoh adalah produk afiliasi sejuta umat. Artinya, Anda tidak perlu promosikan karena sebagian dari produk tersebut bisa jadi hari ini sudah tidak hot lagi. Ingat ya, itu dia. Jadi, ada beberapa member yang saya sudah berikan modelnya, dia langsung promosikan mentah-mentah. Ya, jangan seperti itu, jangan ya. Maksud saya adalah Anda pelajari modelnya saja, kemudian Anda ambil unsur-unsur penting yang ada di dalamnya, kemudian Anda buat nilai tambah ya. Sebagai contoh, misalkan model website pertama ini tentang Earth for Energy ya. Kita mempromosikan produk tersebut. Kita jangan langsung mempromosikan produk Earth for Energy ini ya. Bisa jadi ini produk ini sudah nggak hot lagi berdasarkan riset yang Anda lakukan ya. Tetapi kita bisa tahu unsur-unsurnya ya. Kita ambil headline-nya, oh headline-nya di sini toh. Paragrafnya, penempatan letak videonya, testimoni dan juga feature-featurenya apa saja, seperti itu. Oke. Kemudian model website yang kedua adalah model website review. Kita mereview 2-3 produk. Jadi ketika Anda boleh memilih model website yang berikutnya ini untuk dijadikan model website Anda ketika Anda membuat website ya. Seperti apa? Anda bisa pilih 2-3 produk sesuai dengan niche market Anda. Jangan sampai, ingat ya, garis bawahi, jangan sampai Anda punya satu situs, Anda mempromosikan bermacam-macam tema produk dalam satu halaman. Ya, contohnya misalkan Anda halamannya produk Anda tentang acne. Di halaman pertama, ya Anda khusus mempromosikan produk-produk acne. Jangan sembarangan, ada acne, ada weight loss, kemudian ada make money, ada home improvement, ada self help, segala macam. Itu terlalu jangan seperti itu ya. Model website berikutnya adalah kita mempromosikan 2-3 produk afiliasi yang sejenis ya. Kemudian kita berikan rating. Pak, rating ini beneran nggak sih Pak? Ya kita ini karena namanya juga strategi ya. Anda tinggal bisa otak-atik saja. Kalaupun misalkan contohnya dalam ini misalkan produk ketiga ini menurut Anda bagus ya, Anda bisa tinggal tempatkan aja taruh di sini. Produk kedua jelek ya, tinggal taruhkannya di tempat 3 gitu ya. Tapi intinya adalah paling tidak adalah Anda harus berikan rating, linknya Anda berikan masing-masing link afiliasi Anda ya. Anda juga bisa berikan harganya di sini. Ya, oh ada harganya ini. Kemudian Anda juga ceritakan secara detail masing-masing produknya. Nah, biasanya masing-masing produknya ini sudah kita bisa dapatkan produk reviewnya di Affiliate Tools. Jadi kita tinggal model, kita tinggal ambil dan kita tinggal tempatkan dengan model website seperti ini. Jelas ya? Oke. Model website yang ketiga, ini yang saya gunakan sampai hari ini, salah satunya adalah di produk-produk yang ketika saya mempromosikan produk CPA ya, cost per action. Karena ini model website seperti ini masih powerful sekali. Jadi kita mempromosikan sama produk yang sejenis 2-3 produk, hanya berikan nilai tambah. Apa nilai tambahnya? Di akhir presentasi kita berikan rekomendasi dari 1-3 yang terbaik menurut Anda adalah nomor 1 misalkan ya. Jadi seperti itu. Jadi di sini adalah model website afiliasi yang ketiga ini, model website afiliasi yang kita mereview plus merekomendasikan produk terbaik menurut Anda. Oke. Jelas ya? Tentunya nanti Anda masing-masing berikan link afiliasinya di sini. Oke. Model website keempat adalah opt-in newsletter. Jadi, ketika Anda sudah memiliki website dan tujuan Anda ingin mendapatkan subscriber di tema niche yang Anda tekuni, maka Anda bisa gunakan opt-in newsletter. Modelnya sudah saya berikan, Anda tinggal edit headline-nya, Anda tinggal tambahkan videonya gitu. Anda tinggal taruh kode HTML dari autoresponder yang Anda ikuti gitu. Nah, nanti terus gimana Pak? Ya Anda masih tetap promosikan situs Anda. Hanya bedanya kalau yang pertama-tama itu kita promosikan melakukan tes produk, yang kita promosikan adalah produk owner, punya ownernya langsung. Tetapi saat ini kita mempromosikan situs kita sendiri, sehingga nantinya kita bisa dapatkan subscribernya melalui apa? Banyak, bisa PPC ads, salah satunya mungkin menggunakan Facebook, menggunakan PPC malas dan sebagainya. Selain AdWords ya. Ketika saya menceritakan model website ini, saya belum masuk ke pembahasan AdWords loh ya. Jadi jangan gunakan AdWords untuk mempromosikan model-model website yang saya berikan kepada Anda. Oke.
Model website yang keempat ini juga masih saya lakukan sampai hari dan sangat proven. Model website seperti apa? Telling story, storytelling, ya. Jadi dalam hal ini Anda memposisikan diri sebagai user. Artinya Anda menceritakan pengalaman Anda, user experience. Anda menceritakan pengalaman Anda ketika Anda punya masalah terhadap punya masalah dan Anda mencoba beberapa produk. Saran saya adalah, sudah saya singgung di video rencana aksi sebelumnya, jangan banyak-banyak, 2 produk saja, ya. Bisa produk downloadable dan satunya produk fisik. Anda ceritakan bahwa Anda punya masalah ini, kemudian Anda hopeless, Anda pernah coba satu produk, ternyata hasilnya kurang manfaat, kemudian Anda coba produk satu lagi dan hasilnya bagus, ya. Model website seperti apa? Seperti ini. Jadi Anda cerita, storytelling, ya. Anda cerita saja, cerita. Berikan foto-fotonya, ya. Saya sudah singgung di video tutorial. Anda dalam konteks ini Anda gunakan nama pena, itu nggak dosa, ya. Ini adalah saya ada yang tanya, Pak, itu nggak apa-apa Pak kita pakai nama orang lain? Nggak apa-apa. Kalaupun mungkin ada PD dengan nama Anda, ya nggak masalah. Anda taruh wajah Anda, taruh nama Anda. Tetapi karena kita menembak market luar, biasanya yang saya lakukan dan juga para affiliate marketer lain lakukan biasanya untuk tema-tema tertentu, bukan tema-tema yang menjadi fokus utama kita, niche market yang jadi fokus utama kita, biasanya kita gunakan nama pena. Terkecuali memang seorang affiliate marketer yang sudah dikenal di dunia luar, kemudian dia buat blog di niche market utama yang dia fokus, bisa jadi dia akan memberikan identitas aslinya, namanya, ya, fotonya, alamatnya di Indonesia gitu. Tapi ketika kita menembak market luar untuk kegiatan promosi produk afiliasi, tidak ada masalah Anda menggunakan nama pena. Saya sudah banyak singgung di video tutorial di member area. Anda bisa cari foto-foto yang mewakili, foto-foto wanita, foto-foto before after, ya. Ya tentunya memang kita jangan terlalu polos, kita mencari foto-foto yang sudah sangat familiar di Google Image misalkan, ya jangan. Kita harus sedikit berkreasi, ya, kita sedikit kreatif, ya. Kita juga cari foto-foto misalkan di istockfoto.com dan sebagainya, sudah saya singgung di video tutorial. Tetapi dalam hal ini adalah Anda bisa tahu model website. Jadi ini model website masih proven. Jadi ketika Anda memutuskan ingin membuat website di niche market yang Anda ingin tekuni, Anda bingung model website seperti apa, ya, seperti ini juga boleh, ya. Jadi Anda jadikan halaman utama situs Anda adalah situs storytelling seperti ini, ya. Di akhir presentasi tetap Anda mengarahkan pembaca untuk mencoba call to action. Produk apa yang Anda promosikan ini nggak terbatas hanya produk ClickBank. Ketika Anda mempromosikan produk visi di Commission Junction misalkan, atau produk CPA di neverblue.com, Anda boleh gunakan model seperti ini. Jelas, ya. Dan yang kelima adalah tentang halaman, ya, tampilan halaman sederhana untuk halaman depan. Misalkan saja beberapa dari Anda untuk menghemat membeli nama domain singkat onebase1.com misalkan. Kemudian untuk tujuan melakukan tes produk, Anda menggunakan subdomain. Beberapa dari Anda tanya, Pak, saya menggunakan subdomain untuk mempromosikan beberapa produk afiliasi, tapi saya bingung Pak, untuk tampilan depan onebase1.com ini misalnya, ya, situsnya, nama situsnya onebase1.com, itu dibuat seperti apa, ya? Buatlah seperti ini, ya. Ini contoh, ini nggak mengikat, ya, tapi paling nggak saya memberikan Anda model, ya. Jadi nanti Anda bisa tempatkan beberapa menu-menu produk yang memang sedang Anda promosikan. Saran saya adalah kalau Anda sudah tempatkan menu-menu produk biasanya, ya, saran terbaik saya adalah yang sejenis. Jangan gado-gado, jangan campur-campur. Di sini ada elektronik, ada fat loss, ya, ada home improvement, ada self help. Aduh, terlalu banyak. Kecuali memang toko Anda adalah toko online gado-gado, nggak ada masalah. Tetapi dalam konteks ini, dalam konteks affiliate, sebaiknya produknya sejenis, ya. Anda bisa tampilkan top rekomendasi Anda. Nomor 1 itu apa produknya, 2 apa, 3 apa. Cukup seperti ini. Kemudian Anda juga di sini tetap harus selalu tempatkan opsi newsletter untuk Anda bisa dapatkan subscriber, juga artikel. Oke, lalu apa yang saya lakukan sampai hari ini? Saya sudah membagikan model website yang bisa Anda model, bisa Anda tiru. Tetapi yang saya lakukan adalah saya mengkombinasikan seluruh model website ini, ya. Bisa jadi Anda awalnya hanya mengambil satu model website, telling story, nggak ada masalah. Tapi sering berjalannya waktu, ketika Anda mulai
traffic Anda mulai mendapatkan pengunjung yang konstan, Anda bisa kombinasikan seluruh model website ini. Contohnya dalam sebuah website, mungkin Anda di sana Anda menulis artikel melalui blog misalkan ya, Anda jadikan blog. Kemudian Anda juga membuat menu, di sana ada menu produk review plus rekomendasi. Anda juga di sana ada tempatkan menu opt-in newsletter. Mungkin di sana Anda juga tempatkan menu storytelling dan segala macam ya. Ketika Anda mulai tahu ada produk mau launching, Anda mulai buat satu halaman khusus seperti ini ya, produk review untuk produk launching. Jadi kita mengkombinasikan. Dan 5 model website afiliasi ini sampai hari ini adalah model-model website yang kami semua pakai, seluruh affiliate marketer di dunia ini pakai untuk kita menghasilkan uang secara online melalui produk-produk afiliasi yang kita promosikan. Oke ya, Anda mulai mengerti gambarannya ya, dan mulai mengerti alur dan sistematikanya ketika Anda memilih produk afiliasi, memilih model produk afiliasi ini, memilih model website ketika Anda ingin mempromosikan produk afiliasi. Ingat urut-urutannya dari awal tadi, ikutin terus pembelajarannya, dan supaya Anda mulai mengerti alur pemikiran, alur logika, dan sistematika supaya nantinya Anda bisa bekerja lebih efektif, lebih efisien. Oke, sampai di sini video tutorial rencana aksi keempat. Sampai bertemu di video tutorial berikutnya. Doa terbaik saya untuk kesuksesan Anda.